Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Muhammad Agus Kholik dalam acara Bincang Pengawasan. Pagi ini saya berada di Kota Kudus bersama Bapak Rektor IAIN Kudus, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Munzakir MAG. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Rektor, sebelum kita mulai dengan perkenalan dulu. Oke. Ya. Pak Rektor ini berasal dari mana terkait keluarga, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan sampai menjadi rektor ini, Pak? Oh ya. Oke, terima kasih Mas Kholik ya. Saya dilahirkan di wilayah Pantai Selatan, tepatnya di Purworejo. Tanggal lahirnya 10 Oktober 1958. Jadi hari ini saya sudah berusia 62 tahun. Ya. Jadi di kampus ini saya paling tua. Kemudian pendidikan, saya SD di kampung desa, sebuah desa kecil di Pacekelan, Purworejo. Kemudian SLTP dan SLTA-nya di PGA Ma'arif Purworejo tahun 1971 sampai 1976. Kemudian mulai tahun 1977 saya melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mengambil Fakultas Syariah. Waktu itu namanya bukan prodi, tapi jurusan. Jurusan saya adalah tafsir hadis. Saya selesai kuliah tahun 1983 S1. Kemudian mulai 1984 saya pulang kampung. Saya ngajar di Aliyah dan Sanawiyah Purworejo negeri. Kemudian mulai tahun 1985 saya diterima sebagai PNS dan kebetulan ditempatkan di Fakultas Usuluddin IAIN Wali Songo di Kudus. Jadi mulai tahun 1985 saya mulai di Kudus. Tepatnya adalah hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 1985 saya mulai ngantor. Hari itu hari sejarah, sehingga saya tidak pernah lupa itu. Kemudian terus berkembang IAIN Kudus mulai tahun 1997 IAIN Wali Songo Cabang Kudus bertransformasi, berubah menjadi Stein Kudus. Waktu itu kemudian tahun 2000 saya melanjutkan kuliah S2 di IAIN Wali Songo, sembari saya diberi tugas oleh ketua Stein waktu itu menjadi ketua jurusan tarbiyah. Jadi agak aneh itu memang. Saya alumni Fakultas Syariah tetapi diberi wewenang tugas untuk pengembangan Fakultas jurusan tarbiyah Stein Kudus sampai 2004. Saya selesai kuliah S2 tahun 2003, kemudian
mulai 2005 saya dipercaya menjadi wakil ketua 2 yang membidangi administrasi dan keuangan. Terus berlanjut, saya tahun 2009 saya melanjutkan S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saya mengambil konsentrasi hukum Islam dan alhamdulillah 4 tahun persis saya selesai S3 dari IAIN Sunan Ampel. Kemudian mulai 2017 alhamdulillah saya diberi amanah oleh Pak Menteri untuk menjadi Ketua STAIN Kudus. Tepatnya saya dilantik tanggal 29 Juli tahun 2017. Saya resmi menjadi Ketua STAIN Kudus. Setelah itu kemudian bertransformasi menjadi IAIN, maka pada tanggal 20 April 2018 saya dilantik menjadi Rektor IAIN Kudus sampai sekarang, dan insya Allah mudah-mudahan selamat sampai 2022. Itu berarti pendidikan dan karir sudah dua-duanya ya. Ini periode kedua ya Pak berarti ya Pak? Periode pertama. Periode pertama ya? Sebagai rektor periode pertama, sebagai ketua STAIN periode terakhir. Karena setelah itu sudah tidak ada STAIN. Jadi yang menutup kepemimpinan sebagai ketua STAIN itu saya. Saya menjadi ketua STAIN sekitar 9 bulan. Kemudian karena transformasi menjadi IAIN, maka kemudian secara otomatis kemudian dilantik menjadi Rektor IAIN Kudus. Pendidikan sudah, karir sudah, keluarga alhamdulillah saya istri 1 dan 1 saja. Kebetulan istri saya juga berkarir sekarang ini sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya punya anak 3. Anak yang pertama di dinas di Otoritas Jasa Keuangan dekat Kementerian Agama sana kantornya. OJK. Ya, OJK. Yang kedua dinas di Bea dan Cukai sekarang di Bandung. Kemudian yang ketiga yang memang rada antik itu, dia tidak mau jadi pegawai negeri karena dia basicnya IT, sekarang kerja di tiket.com. Kantornya di dekat Bundaran HI sana, ya di Jakarta. Itu anak dan keluarga. Pak Rektor, sebelum kita lanjutkan, mari ngopi dulu Pak Rektor. Oke, mari. Ini kopinya khas ini masalah gini. Kopi khas Kudus ya Pak? Iya, khas Kudus. Kudus itu ada kopi cetak dan kopi muria. Nah, dua-duanya hebat, sekarang sudah dikemas bagus yang kopi muria. Ya. Kopi cetak. Yeah. Itu jadi perjalanan karirnya seperti itu, Mas Halek. Mungkin ada hal lain? Selain kesibukannya sebagai rektor Pak, mungkin ada aktivitas di luar itu Pak, atau kegiatan sosial lainnya Pak? Ya, ada, tapi saya tidak terlalu aktif. Saya menjadi pengurus Basnas Kabupaten Kudus, kemudian menjadi pengurus MUI Kabupaten Kudus, tapi saya tidak terlalu aktif karena saya lebih konsentrasi di kampus, dan kebetulan juga karena kesibukan di rumah sudah tidak ada, istri di jauh sana, anak-anak juga sudah nggak ada yang di rumah,
saya sepenuhnya memang konsentrasi di kampus, mulai dari pagi sebelum para pegawai datang saya sudah datang, sampai mereka sudah pada pulang saya masih di kampus. Itu sehingga dan kebetulan memang rumahnya juga dekat sehingga saya bisa konsentrasi sepenuhnya untuk pengembangan kampus itu. Kalau kegiatan yang lain nggak ada, saya ingin konsentrasi sepenuhnya di kampus. Walaupun memang ada yang meminta untuk menjadi pengurus ini itu dan lain sebagainya, saya tolak semuanya. Saya tidak mau nama saya hanya dicantumkan sebagai pengurus apa dan apa, tapi saya tidak pernah kerja di situ. Saya tidak mau. Saya ingin sepenuhnya di kampus, bagaimana kampus ini menatap masa depan dan terutama nasib 16.000 sampai 17.000 mahasiswa yang itu merupakan tanggung jawab dan amanah yang sangat berat, sehingga saya tidak mau main-main dengan itu, sehingga saya sepenuhnya kegiatannya di kampus, yang di lain-lain tidak banyak itu. Mungkin ada lain yang lain. Oh ya, ini Pak Rektor. Kudus ini kan terkenal dengan kuliner yang sangat khas dan istimewa. Yeah. Nah, apa dari makanan favorit dari Pak Rektor? Kalau makanan favorit bagi saya sebagai orang keturunan pantai selatan, ya, hobi saya masih tetap yaitu mendoan. Iya, itu khas Banyumasan, itu saya senang sampai sekarang nggak lupa. Kalau yang sangat favorit tidak ada, itu yang paling saya senang hanya mendoan, yang lain biasa-biasa saja. Di sini banyak makanan khas, antara lain yang paling menonjol adalah soto Kudus. Soto Kudus itu soto yang dagingnya dari kerbau, walaupun ada juga yang dari ayam, tapi yang khas adalah soto kerbau dari Kudus. Yang kedua adalah sate kerbau, itu hanya satu-satunya di Kudus. Sate kerbau itu dagingnya sudah digiling dulu, kemudian dikeraskan, kemudian baru disuntuk pakai suntuk sate, baru dibakar. Khas sekali itu Kudus. Kemudian makanan lain yang khas di Kudus adalah Karangasem. Karangasem itu terdiri dari daging ayam, terutama yang terkenal di sini daging ayam kampung, yang itu rasanya sangat pedas karena terlalu banyak cabai dan tomat andalannya. Itu favorit itu, sehingga tamu ke Kudus kalau belum merasakan Karangasem, rasanya belum sampai di Kudus itu. Sampai alhamdulillah Pak Lukman Hakim dulu ketika masih menjadi menteri itu hobinya Karangasem itu. Jadi kalau ke Kudus, kalau belum dibawa ke Karangasem, dia belum merasa sampai Kudus. Yang khas lain adalah jenang Kudus. Jenang Kudus merupakan makanan khas yang memang pengembangannya luar biasa. Sekarang dibuat kemasan-kemasan yang beraneka ragam dan punya museum yang khas juga. Jadi mulai dulu kapan mulai ada jenang dan proses pembuatannya itu sekarang dimuseumkan itu oleh salah seorang tokoh pengusaha jenang yang sekarang sangat terkenal itu. Itu yang khas-khas seperti itu. Mungkin kalau yang lain-lain saya kira hampir samalah dengan berbagai kota yang lain itu. Bisa diceritakan sedikit Pak Rektor, tadi kebanyakan kan daging kerbau ya Pak. Ya. Kenapa daging kerbau, kenapa bukan daging yang lain? Nah, itu ada sejarah. Ada sejarah. Jadi itu peninggalan budaya dari Sunan Kudus. Beliau adalah tokoh yang sangat menghargai, sangat toleransi antar umat beragama. Maka beliau ketika mengembangkan ajaran Islam di Kudus tidak mau menyembelih sapi, karena
budaya setempat, pemeluk agama setempat itu lebih banyak yang Hindu. Orang Hindu kan mensucikan binatang sapi, malah binatang sapi itu tidak boleh disembelih di Kudus. Sampai sekarang itu, sampai sekarang ada istilah tabu menyembelih sapi. Walaupun mungkin masyarakat juga ada yang makan daging sapi ya, tapi tidak ada penyembelihan sapi di Kudus. Kerbau sampai ke korban, kalau hari raya korban di Kudus, korban kerbau, nggak ada sapi di sini. Kalau toh ada hanya 1-2. Itu ajaran keberagamaan yang dikembangkan oleh Sunan Kudus sebagai simbol toleransi beragama. Bahkan ada semacam bangunan peninggalan Hindu yang di Masjid Al-Aqsa di dekat makam Sunan Kudus itu, di dalam masjid itu tidak dibongkar sampai sekarang. Jadi menjadi satu ikon tersendiri itu. Itu bagian dari simbol-simbol toleransi beragama. Terus yang ketiga yang juga bagian dari simbol beragama di Kudus, ketika setiap tahun ada namanya upacara buka luhur. Buka luhur itu mengganti kain yang menutupi makam Sunan Kudus. Itu setiap tanggal 10 Asyura itu kain itu diganti. Itu ada upacara adat yang luar biasa. Biasanya yang menyumbang untuk makanan para peziarah itu terdiri dari banyak ragam paham dan agama. Jadi yang Katolik, yang Kristen, yang Islam, yang Cina, yang Jawa, nyumbang semua di situ tuh. Itu menjadi luar biasa sekali. Dan kemudian dimasak bareng, kemudian nanti dagingnya bersama ada nasi dibungkus kecil-kecil, maka disebut dengan nasi jangkrik. Itu dibawakan kepada seluruh yang hadir itu. Ya tentu ada unsur-unsur mistik dan lain sebagainya, itu ya wajar lah orang Jawa sering berebut nasi jangkrik itu bukan untuk dimakan, tapi untuk mengobati apa dan lain sebagainya, untuk tolak bala. Ada yang sekedar ngalap berkah dan lain sebagainya. Ya, itu persepsi masyarakat. Oleh karena itu, menjelang pembagian nasi jangkrik itu selalu menghadirkan tokoh kiai ya, memberikan pencerahan supaya kalau toh menerima nasi jangkrik dan lain sebagainya, jangan sampai mengubah akidah. Karena bisa menjadi tersesat gitu. Nah, maka pencerahan dari para kiai itu pada malam hari sebelum pembagian nasi jangkrik itu selalu dilaksanakan itu. Jadi ajaran Sunan Kudus itu ajaran yang luar biasa dalam kerangka toleransi ya, sehingga di wilayah Kudus Kulon yang merupakan makam Sunan Kudus itu masyarakatnya sangat heterogen. Ada etnis Jawa, ada etnis Cina, ada yang Katolik, ada yang Islam, jadi saling membantu dalam kerukunan yang luar biasa itu. Pak Rektor, sepertinya untuk sesi pertama ini cukup, Pak Rektor. Pemirsa, bincang pengawasan tayang setiap Selasa dan Jumat di medsos Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Pemirsa yang berbahagia, saat ini saya sedang berada di depan perpustakaan terbesar di Pantura, Perpustakaan IAIN Kudus. Masih bersama dengan Pak Rektor IAIN Kudus, Bapak Dr. Kiai Haji Mundakir MAG. Pak Rektor, sebagai Rektor itu tugas dan fungsinya apa saja, Pak Rektor? Rektor sesuai dengan ortaker
adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi di sebuah institusi yang kebetulan untuk Kudus masih berstatus institut, sehingga pengembangan keilmuannya masih berkisar satu rumpun disiplin ilmu, yaitu ilmu keagamaan. Kemudian untuk kebijakan program unggulannya apa saja Pak Rektor? Untuk kebijakan unggulan bidang akademik antara lain, yang pertama kita meningkatkan kualitas pembelajaran yang sekarang ini sedang kita lakukan adalah melalui akreditasi prodi yang periode ini sudah kita submit ada 13 prodi. Kemudian nanti selesai akreditasi prodi, kita sudah siapkan untuk akreditasi institusi. Yang kedua, di bidang akademik kita mengembangkan bidang penelitian yang hasilnya kita banyak ekspos melalui jurnal, yang kebetulan jurnal di Yayan Kudus untuk sekarang ini GIJIS menempati ranking keempat perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Luar biasa sekali. Ya, setelah UI, kemudian UPI, kemudian Unsri, kemudian Yayan Kudus, baru kemudian berikutnya ranking kelima adalah UGM dan seterusnya. Dengan harapan banyaknya jurnal itu akan mendorong pengembangan akademik dosen lebih produktif, karena di samping satu jurnal yang terindeks Scopus, kita memiliki 31 jurnal lain yang terindeks nasional melalui Sinta. Sinta 2 ada 7 jurnal, Sinta 3 ada 6 jurnal, Sinta 4 ada 5 jurnal, dan Sinta 5 ada 6 jurnal. Nah, dari situlah kita memediasi para dosen, para mahasiswa untuk lebih banyak berkarya, lebih banyak menulis, lebih banyak meneliti, yang hasilnya bisa dimuat di berbagai jurnal yang kita miliki, yang kebetulan memang dari 31 jurnal itu telah memuat seluruh disiplin keilmuan yang berkembang di Yayan Kudus, sehingga tidak perlu menulis keluar, di dalam aja itu sudah terwadai begitu. Walaupun mungkin di satu saat tertentu kita perlu menulis keluar dalam kerangka kualitas dan lain sebagainya gitu. Untuk program reformasi birokrasi dan pencegahan KKN di Yayan Kudus ini apa saja Pak Rektor? Kita melalui pemberdayaan Islam terapan. Jadi Islam terapan adalah Islam yang teraplikasi dalam dunia nyata, Islam empiris. Mengapa kita korupsi dan mengapa kita tidak tertib, itu sesungguhnya bisa dilihat dengan variabel hubungan sebab akibat. Kalau korupsi bukan berarti mereka yang korupsi adalah mereka yang tidak tahu tentang hukum korupsi, tapi karena imannya itu lemah, maka kita perkuat dulu akidahnya, imannya, supaya tidak korupsi. Bahwa korupsi itu nanti akan berakibat di akhirat, bukan sekedar di dunia. Di dunia saja sudah sangat jelas merugikan negara, merugikan masyarakat, masih berakibat di akhirat, nanti masuk neraka. Nah, yang semacam itu terus kita indoktrinasikan, kita edukasikan kepada seluruh warga kampus, terutama para ASN-nya, supaya melaksanakan ajaran-ajaran itu sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi itu sama dengan mengamalkan ajaran Islam, sehingga tidak perlu
beribadah yang khusyuk di dalam masjid saja, tapi kita perlu beribadah ya di samping di masjid juga di tengah masyarakat dalam kehidupan nyata seperti mencegah korupsi, mencegah kolusi dan lain sebagainya, yang itu bagian dari mengamalkan ajaran Islam, dan itu hasilnya sudah sangat nyata. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini perilaku koruptif itu sudah mulai tereliminasi dari dunia kampus, sehingga 2020 ini kita berkesempatan dan diberi kesempatan untuk mengikuti pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan itu saya kira bukan persoalan mudah karena indikator-indikator yang ditentukan itu sudah mulai kita bangun sejak 2 tahun yang lalu. Saya kira begitu yang paling utama itu. Jadi kita membangun sistemnya, bukan orangnya. Sistemnya, pengertiannya, edukasinya kita perkuat sehingga sekalipun nanti orangnya berganti, itu pengertian semacam itu, pemahaman semacam itu kita tanamkan di seluruh ASN di YAIN Kudus. Yang kedua, melalui aplikasi yang kita kembangkan di kampus ini menjadi sangat luar biasa. Paling tidak untuk bagian dari reformasi birokrasi, kita melalui dari hal-hal yang kecil, seperti kita disiplin waktu. Apakah waktu untuk mulai bekerja dan mengakhiri bekerja, waktu mulai rapat dan mengakhiri rapat, waktu memulai kuliah dan mengakhiri kuliah dan sebagainya. Hal-hal semacam ini kan persoalan kecil, tapi harus kita edukasikan, harus kita beri contoh. Saya sendiri memberi contoh rapat, kalau undangannya jam 9 mamanya, ya jam 9 itu kita harus ada di ruangan. Nggak peduli siapa narasumbernya, bahkan kemarin ada narasumber Pak Dirjen aja sampai ke sini. Sempat saya sindir itu karena agak terlambat itu. Nah, memberi contoh dulu. Jadi pimpinan memberi contoh, dan itu kemudian direkam dalam aplikasi absen aplikasi. Jadi seseorang hadir di sebuah pertemuan kegiatan apa, sudah ada aplikasinya. Begitu hadir, direkam melalui absen itu, maka akan diketahui dia datang jam berapa. Nah, begitu. Keren sekali. Kuliah juga sama. Kuliah itu supaya dosen itu disiplin, itu yang absen mahasiswa. Jadi ada, iya, kalau dosen absen kan biasanya nggak ada yang berani negur. Tapi kalau sudah di absen oleh mahasiswa, nanti pimpinan yang akan negur. Karena kita sudah ada rekaman kedisiplinan mengajar, itu yang absen mahasiswa. Itu ada aplikasinya. Nah, melalui berbagai aplikasi yang kita kembangkan, memang yang sekarang ini sedang ngetren, itu menjadi sangat efektif untuk membuat ASN kita itu lebih disiplin. Termasuk yang saya yakin manfaatnya luar biasa adalah menulis CKH pada saat akhir kita selesai bekerja. Jadi nanti jam 4:30 sore selesai jam kantor, itu kita ngisi CKH melalui Android masing-masing. Berbasis Android berarti aplikasi? Iya. Jadi aplikasinya sudah terkonek ke masing-masing Android yang dimiliki oleh ASN, terus ditulis sehari ini kerja apa. Nanti ketika mau di-approval oleh atasan, approval bisa melihat dia bekerja sesuai dengan tusi apa tidak. Kalau tidak, bisa kita tegur. Nah, semacam itu menjadi sangat efektif untuk membuat ASN kita itu semakin hari semakin disiplin dalam mengerjakan tugas dan juga dalam kehadiran absen dan lain sebagainya. Itu kan bagian juga dari reformasi birokrasi yang menurut saya itu juga bagian dari melaksanakan ajaran Islam, sehingga saya motivasi mereka yang seperti itu di samping menjadi kewajiban birokrasi adalah juga sebagai kewajiban beragama, sehingga kalau saudara rajin semacam itu, kesejahteraan di dunia akan diperoleh,
tetapi juga akan mendapatkan pahala di akhirat. Itu makanya kita menetapkan di Yayan Kudus itu visinya Islam terapan. Jadi Islam yang nyata dilakukan di tengah masyarakat. Di wilayah birokrasi ya umpamanya disiplin kantor, tidak korupsi, tidak kolusi, dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu yang terkait dengan reformasi birokrasi. Pemirsa, jangan lupa Bincang Pengawasan tayang setiap Selasa dan Jumat di medsos Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pengawasan. Ya, kembali bersama Bapak Rektor IAIN Kudus. Alhamdulillah. Di IAIN sini namanya kampus apa ini, Pak Rektor? Kampus hijau. Kampus IAIN Kudus, kampus hijau. Jadi kampus gue ngeri. Ya, jadi bagi para pemirsa dan peserta semuanya, terutama dosen, terus para pimpinan di sini dan mahasiswa yang belum dan pantengin di acara Bincang Pengawasan, jangan lupa ini acaranya setiap hari Selasa dan Jumat, rutin ini, luar biasa. Dan ini adalah edisi yang ke-40 untuk luar biasa. Ya, terkait fakultas ini, favorit di fakultas IAIN Kudus itu kalau masyarakat lebih cenderung di fakultas apa itu? Favoritnya yang sampai sekarang yang masih favorit fakultas tarbiyah, prodi yang paling favorit masih PAI. Walaupun kemudian secara perlahan FEBI, terutama prodi MBS manajemen bisnis syariah itu mulai mengejar PAI. Jadi sekarang ini peminat prodi terbesar kedua adalah prodi MBS di FEBI, Fakultas Ilmu Bisnis Bersama Ekonomi. Jadi para peserta pemirsa semuanya kalau mau kuliah di IAIN Kudus saja. Luar biasa. Dan kita doakan semoga proses menuju UIN UIN Sunan Kudus semoga segera tercapai. Amin, amin. Ini berkahnya Pak Doktor ini, Pak Rektor. Dan begitu juga guru besarnya semoga cepat selesai. Selanjutnya, sekarang banyak sekali nih Pak Rektor, cacian, hinaan, saling menghina di media sosial, terus intoleransi, terus anti Pancasila. Sekarang lagi tren ini kan? Lagi tren. Apa pesan Bapak Rektor terkait, terutama untuk ASN yang ada di sini ya, di IAIN Kudus dan terutama masyarakat, para ASN Kementerian Agama di seluruh Indonesia, bagaimana cara bijak dan cerdas bermedia sosial? Yang pertama mesti kita lakukan adalah kita tabayun dulu. Ketika mendapatkan berita gitu. Ya, ketika ada berita masuk, jangan langsung share gitu. Kita tabayun dulu berita itu benar atau tidak. Ketika benar dan kebenaran berita itu bisa merugikan dan bisa memecah belah umat, maka kita pesan kepada seluruh ASN supaya tidak di-share, supaya tidak dibagikan. Cukup sampai di situ, detail selesai. Terus yang kedua yang tidak kalah penting, kita membendung berita di media adalah sesuatu yang mustahil. Maka yang paling memungkinkan adalah mengimbangi dengan berita-berita yang positif, dan itu kemarin sudah kita lakukan melalui program KKN IKDR. Apa itu program itu? KKN berbasis kompetensi, integrasi kompetensi dari rumah, maka disebut dengan KKN IKDR. Keren ini ya. Karena masa-masa pandemi COVID, maka program yang paling utama adalah membuat konten-konten dan mengisi konten-konten di medsos, terutama melalui video. Kalau jumlah dosennya berapa nih? Jumlah dosen 172 yang PNS, 172 yang
dosen tetap non PNS ada 59. Kemudian yang dosen tidak tetap ada 50. Jadi sudah waktunya para kaum akademisi ini, para mahasiswa, dosen ini, ayo kita banjiri konten-konten positif baik di media sosial, di Instagram, di YouTube, di Twitter, dan di Facebook untuk membendung tadi ya program. Dan kemarin yang KKN itu jumlahnya ada 2.500-an. Kalau per kelompok membuat 10 konten itu sudah biasa. Dan itu dibimbing oleh para dosen pembimbing supaya isinya memang berisi pesan-pesan keberagamaan yang toleran dan yang menyejukkan begitu. Di sesi yang terakhir ini yang sangat menarik adalah apa pesan Bapak Rektor terkait dalam rangka menjaga keutuhan ya anak bangsa ya, persatuan dan kesatuan ini. Ya. Apa? Sebagai kaum akademisi harus disadarkan bahwa perbedaan itu fitrah. Gitu. Bahwa perbedaan adalah sesuatu yang fitri. Dan itu ketika kita pahami maka akan muncul rahmat. Itu satu hal yang mendasar, saya kira harus selalu kita sosialisasikan, harus kita edukasi kepada masyarakat bahwa perbedaan adalah sesuatu yang fitri, yang wajar ya. Sehingga kalau ada upaya-upaya untuk menyatukan perbedaan itu justru melawan fitrah. Iya. Sehingga kalau ada kelompok masyarakat paham yang inginnya adalah satu golongan, bahkan mengklaim yang paling benar, itu melawan fitrah itu. Jadi saling dialog itu bisa saling menghargai, dan tetap jaga persatuan. Itu saya kira yang paling utama di situ nih. Wah, luar biasa sekali. Baik, para pemirsa yang berbahagia di segmen terakhir ini, bagi para pemirsa yang belum follow di media sosial IAIN Kudus yang ciamik loh ya, yang menarik dan out of the box ini, jangan lupa pantengin terus di media sosial IAIN Kudus dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Terima kasih Pak Rektor dalam bincang-bincang ini. Jangan lupa bagi yang sering wisata kuliner ke Jawa Tengah, jangan lupa datang mampir ke IAIN Kudus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.